Oke guys, video pertama kali ini judulnya adalah Bangkit Kembali Setelah Cintanya Ditolak. Ada satu kisah dari episode pertama ini tentang seorang pemuda yang tampan dan cerdas namun dia miskin. Pada suatu hari, ada seorang kakek datang ke rumahnya dan mengobrol panjang lebar dengan keluarga si pemuda ini. Siapa pemuda ini? Tonton sampai akhir. Singkat cerita, kakek ini menawarkan cucu perempuannya untuk dinikahi oleh pemuda ini karena si kakek pernah melihat ketika si pemuda ini berpidato. Itu dengan keterampilan berbicaranya bisa membuat para pendengar mengikutinya karena isi pidatonya yang sangat menyentuh hati. Dan si kakek pun tertarik dengan keterampilan dari pemuda ini. Si kakek berharap pemuda ini mau menikah dengan cucu perempuannya dan menjamin biaya hidupnya dengan catatan mau mengembangkan lembaga pendidikan yang baru didirikan oleh si kakek ini. 1 minggu kemudian, si kakek ini datang lagi ke rumahnya untuk menanyakan hal yang sama, apakah mau pemuda itu menikahi cucu perempuannya. Setelah si kakek lama mengobrol dengan orang tuanya, lalu orang tuanya pun mengobrol dengan anaknya. Akhirnya pemuda itu memutuskan untuk ta'aruf terlebih dahulu dengan cucu perempuan si kakek dan akan datang ke rumah si kakek dalam waktu 1 minggu ke depan. Setelah 1 minggu berlalu, tibalah waktunya pemuda ini ta'arufan. Karena pemuda ini orang yang sangat hati-hati dalam segala hal, maka pemuda ini mengajukan 2 pertanyaan kepada wanita yang akan dinikahinya. Kita sebut saja wanita itu dengan nama Siti. Apa yang ditanyakan oleh pemuda ini? Yang pertama adalah, apakah dia punya hubungan seperti pacar dengan orang lain? Yang kedua, apakah dia yakin mau menikah dengan pemuda yang miskin, menerima segala kekurangannya dan tidak akan menyesalinya? Lalu dijawab oleh si wanita ini, kita sebut saja Siti. Siti pun menjawab, alhamdulillah bulan lalu sudah putus dengan pacarnya dan tidak ada hubungan lagi dengan siapapun. Meneruskan jawaban yang kedua, Siti pun menjawab sangat yakin menerima segala kekurangannya dan tidak akan pernah menyesal. Setelah pertemuan ta'aruf itu, sekitar 2 minggu ke depan diadakanlah acara lamaran. Namun karena ketidakjujurannya si Siti atas pertanyaan pertama dari pemuda itu, terjadilah kejanggalan dan diketahui oleh pemuda itu. Pemuda itu mendapatkan informasi dari temannya bahwa 1 hari sebelum lamaran, si Siti memberitahu pacarnya yang sekolah di luar negeri itu bahwa dia akan dilamar oleh seseorang pemuda yang tampan dan cerdas. Ternyata si Siti ini tidak jujur ketika masa ta'aruf tentang pertanyaan pertama yang diajukan oleh pemuda itu. Dan terungkap kebenarannya bahwa si Siti belum putus dengan pacarnya yang sekolah di luar negeri itu. Dia dengan pacarnya hanya miskomunikasi dan dianggaplah putus oleh si Siti ini, yang padahal pacarnya hanya ingin fokus belajar dan akan menikahinya setelah lulus sekolahnya. Singkat cerita, pacarnya pun buru-buru pulang dari luar negeri dan datang menemui si Siti untuk merencanakan pernikahannya, yang padahal si Siti sudah dilamar oleh pemuda yang tampan dan cerdas tadi. Nah, disinilah ujung dari cinta pemuda itu dengan si Siti. Setelah 10 hari dari acara lamaran, si kakek dan istrinya menemui pemuda itu dan meminta maaf kepada pemuda itu dan keluarganya bahwa hubungan dengan cucunya tidak lagi bisa dilanjutkan karena si Siti lebih memilih pacarnya dan hanya menjadikan pemuda itu seperti sebagai alat pemancing saja untuk memancing pacarnya supaya cepat menikahinya. Berakhirlah lamaran tersebut dan cincin lamaran dikembalikan. Hari demi hari, bulan demi bulan berganti. Pemuda ini kehilangan semangatnya karena pemuda ini merasa telah mengecewakan keluarganya yang sudah memberikan
banyak pengorbanan untuk acara dirinya. Lalu pada suatu saat, dia sadar dengan takdir. Dia sadar dengan kata jodoh, bahwa rizki, jodoh, hidup dan mati seseorang sudah ada yang atur, dan itulah Sang Khalik. Kita sebagai manusia hanya mampu berdoa dan berusaha. Selebihnya Tuhan yang menentukan. Pemuda ini pun menulis kata-kata motivasi untuk membangunkan semangat hidupnya. Kata-kata itu adalah seperti berikut ini. Ketika engkau menaruh kesetiaanmu kepada Sang Khalik, yaitu Allah, maka Sang Khalik tidak akan mengecewakanmu dan akan selalu setia terhadapmu. Tapi ketika engkau menaruh kesetiaanmu dan menggantungkan harapanmu kepada makhluk, maka belum tentu makhluk itu akan setia terhadapmu dan bahkan bisa mengecewakanmu. Cintailah Sang Khalik melebihi apapun, maka apapun yang kau minta akan diberikan, dan engkau akan mendapatkan cinta sejatimu dari Sang Khalik. Setelah menulis kata-kata itu, pemuda itu melanjutkan hidup seperti biasanya, dan tidak lama kemudian banyak yang mengantri ingin dinikahi olehnya karena kesabaran dan ketangguhannya dalam menghadapi setiap ujian. Bahkan sampai 5 wanita yang sudah menunggunya, tapi entah siapa yang akan menjadi jodohnya. Mau tahu siapa pemuda ini? Pemuda ini adalah orang yang sering disebut dengan Mr. Ewok. Siapa Mr. Ewok? Anda bisa lihat foto profil channel ini. Pesan untuk Anda yang putus cinta, janganlah menyerah apalagi sampai melakukan hal yang berlebihan, karena Anda akan menemukan pasangan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tunggu kisah-kisah berikutnya.